Halo, perkenalkan, nama saya Virgiawan Budi Prasetyo dari kelas C Ilmu Negara dengan NBI 13120000189. Saya akan mengulas tentang karir karya dari seorang Frederick Bastiat. Lahir dengan nama Claude Frederick Bastiat, ia adalah teoriwan liberal klasik, ekonom politik, dan Freemason. Dikenal sebagai pengagas konsep biaya kesempatan dalam ekonomi dan pengarang perumpamaan jendela pecah atau kesesatan Glaser. Ide-idenya menjadi dasar libertarianisme dan mazhab Austria. Frederick Bastiat merupakan seorang ekonom Prancis, penulis, dan anggota terkemuka Sekolah Liberal Prancis. Bastiat juga pernah menjadi anggota Majelis Nasional Prancis sekitar tahun 1848 sampai 1850. Dalam teori ekonomi Joseph Schumpeter, ia menyebutkan bahwa Bastiat sebagai jurnalis ekonomi paling cemerlang yang pernah hidup. Karir publiknya sebagai ekonom baru dimulai pada tahun 1844 ketika artikel pertamanya diterbitkan di Jurnal des Economistes selama bulan Oktober tahun itu dan diakhiri dengan kematiannya pada tahun 1850. Karyanya yang terkenal adalah Economic Sophism yang berisi pembelaan perdagangan bebas. Tujuannya untuk menasihati para pembentuk Republik Prancis tentang bahaya yang harus dihindari. Pada tahun 1850, ia menerbitkan karya yang berjudul The Law dan juga menjadi karyanya yang paling terkenal. Ia mendefinisikan sistem hukum yang adil dan kemudian menunjukkan bagaimana hukum tersebut memfasilitasi masyarakat yang bebas. Bastiat berpendapat bahwa hukum menjadi sesat ketika menghukum hak seseorang untuk membela diri, nyawanya, kebebasan, dan properti demi hak orang lain atas perampasan yang disahkan. Dalam bukunya yang berjudul The Law, Bastiat menulis bahwa setiap orang yang memiliki hak untuk melindungi pribadinya, kebebasannya, dan hartanya. Negara seharusnya hanya menjadi pengganti kekuatan bersama untuk kekuatan individu untuk mempertahankan hak ini. Berikut adalah karya dari Frederick Bastiat. Yang pertama, Capital and Interest pada tahun 1849. Yang kedua, Economic Sophism tahun 1845. Yang ketiga, Selected Essays on Political Economy tahun 1848. Yang keempat, bukunya yang berjudul The Law yang diterbitkan pada tahun 1850. Economic Sophism dari Bastiat diterjemahkan oleh Dr. Patrick. Tujuannya buku ini adalah seperti yang dia katakan, untuk menyangkal kesalahan dari sekolah proteksionis yang kemudian dominan di Prancis dan untuk membuka jalan bagi pembentukan apa yang dia pertahankan sebagai sistem ilmu ekonomi yang sebenarnya yang dia inginkan untuk menemukan teori nilai yang baru dan aneh yang kemudian dikembangkan sepenuhnya oleh Diharmonis. Jurnal ini berisi 13 mahakarya yang relevan dengan isu-isu hari ini, seperti komunisme, serikat buruh, proteksionisme, subsidi pemerintah untuk seni, kolonialisme, negara kesejahteraan, hak untuk bekerja, dan konsekuensi yang tak terlihat dari campur tangan pemerintah dengan pertukaran bebas. Karya Bastiat yang paling terkenal adalah The Law. Pada saat penulisan ini, Prancis dengan cepat menjadi negara sosialis. Karya Mr. Bastiat ini mempelajari, menjelaskan, dan mengkritik setiap kebijakan sosialis yang ia saksikan dalam perannya di Majelis Legislatif Prancis. Selama musim gugur tahun 1850, dia dikirim ke Italia oleh dokternya dan dia pertama kali pergi ke Pisa, kemudian ke Roma. Pada 24 Desember 1850, Bastiat memanggil orang-orang yang bersamanya untuk mendekati tempat tidurnya dan mengumumkan 2 kali kata kebenaran sebelum dia meninggal pada usia 49 tahun karena penyakit tuberkulosis. Sekian ulasan dari saya tentang karir karya dari seorang Frederick Bastiat.
Apabila informasinya kurang lengkap atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.